Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Members yang ada di sini, Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya, ya. Oke. Terima kasih. Ya, kabar tentang Dewan Perdamaian bentukan Trump untuk membebaskan Gaza dari cengkraman Hamas. Rupanya ini disambut baik oleh Indonesia, negara-negara Arab lainnya, termasuk Israel. Sebenarnya tujuan utama dari pembentukan Badan Keamanan Gaza ini adalah untuk melucuti Hamas dari Gaza. Karena kita tahu bahwa Gaza itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Hamas selama ini. Dan aksi-aksi teror dikerjakan oleh Hamas untuk menyerang Israel itu melalui Gaza. Sehingga Trump akan memimpin langsung Dewan Keamanan ini dan melibatkan negara pertama ya Israel, lalu negara-negara Arab lainnya, negara-negara Timur Tengah lainnya, termasuk Indonesia. Jadi kedepannya ya tujuan dari Trump yaitu agar Gaza akan menjadi zona bebas teror yang terderadikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya. Kita tahu selama ini Gaza itu menjadi ancaman bagi Israel. Mereka secara membabi buta menyerang Israel. Kedepannya Gaza tidak akan lagi menjadi zona bebas teror. Ini juga menunjukkan bahwa Badan Keamanan PBB bentukan Badan Keamanan Perdamaian bentukan Trump ini juga melucuti peran Iran di Gaza. Ini menurut saya kabar baik. Kita berharap ke depan badan ini akan benar-benar bekerja dengan efektif, ya, sehingga Gaza benar-benar bebas dari ancaman teror ajaran-ajaran iblis, ya. Lalu alasan yang kedua dibentuknya juga lembaga ini, nanti Gaza itu akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza yang telah cukup menderita. Jadi rakyat Gaza nanti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, tidak lagi mendapatkan ancaman-ancaman teror, karena selama ini memang rakyat Gaza itu menderita hidupnya, bukan karena diserang Israel, tidak. Mereka itu menderita karena mereka menjadi tameng, ya, menjadi tameng milik Hamas. Sehingga ketika Hamas menyerang Israel, mereka tuh menyerang dari pemukiman-pemukiman sipil. Mau tidak mau ketika Israel balas, ya mereka jadi korban. Ya. Lalu Gaza juga nanti akan menjadi zona ekonomi khusus, akan didirikan dengan tarif ya preferensial dan tingkat akses yang akan dinegosiasikan dengan negara-negara peserta. Makanya setiap negara yang menjadi anggota dari Badan Perdamaian milik Trump ini itu membayar 1 miliar US dollar. Ya, itu uang yang sangat-sangat banyak kawan-kawan. Kalau saya nggak salah setara dengan 17 triliun. Lalu
jaminan akan diberikan oleh mitra regional untuk memastikan bahwa Hamas dan faksi-faksi terkait mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya atau rakyatnya. Jadi benar-benar Hamas itu dilucuti. Dan kita bersyukur ya kalau Indonesia juga ikut bergabung untuk melucuti Gaza dari melucuti Hamas dari Gaza, dan Indonesia juga menyetujui bahwa Gaza tidak lagi akan menjadi ancaman bagi Israel. Menurut saya ini hal yang menarik. Ya, kita nggak tahu ya gimana tanggapan MUI terkait ini. Amerika Serikat akan bekerjasama dengan mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan pasukan stabilitas internasional. Sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza, ISF akan melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah terverifikasi di Gaza dan akan berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir yang memiliki pengalaman luas di bidang ini. Pasukan ini akan menjadi solusi keamanan internasional jangka panjang. ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir. Jadi tentara internasional yang menjaga Gaza itu akan bekerja sama nanti dengan Israel. Jadi termasuk tentara Indonesia akan bekerja dengan Israel dan Mesir untuk membantu mengamankan daerah perbatasan. Bersama dengan pasukan polisi Palestina yang baru dilatih, sangat penting untuk mencegah masuknya amunisi ke Gaza dan untuk memfasilitasi arus barang yang cepat dan aman untuk membangun kembali dan merevitalisasi Gaza. Mekanisme dekonflik akan disepakati oleh para pihak, ya. Lalu apabila Hamas menunda atau menolak usulan ini, maka hal-hal di atas termasuk operasi bantuan yang ditingkatkan akan dilanjutkan di wilayah bebas teror yang diserahkan dari IDF kepada ISF. Jadi nanti kalau misalnya Hamas di Gaza tetap ngeyel, tetap pegang senjata, tetap ingin memerangi Israel, maka nanti yang bertindak bukan lagi Israel, tapi nanti yang akan bertindak adalah pasukan ISF, pasukan bentukan Trump ini, termasuk di dalamnya ada Indonesia, ya, ada negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah lainnya. Mereka lah yang akan bertindak untuk menghancurkan Hamas. Nah, ini menarik ya, dan sebenarnya masih banyak lagi. Ya, poin-poin Anda bisa cari sendiri, itu saya juga temukan di Google dan saya mengutip ini dari bbc.com. Jadi bravo lah ya kepada Indonesia yang sudah mau bergabung dengan Israel untuk masuk dalam Badan Keamanan PBB yang kita lihat tujuannya sangat jelas untuk melucuti Hamas, ya, untuk memberikan kehidupan yang layak bagi orang-orang di Gaza, dan juga untuk melindungi Israel dari serangan-serangan teror. Jadi nanti ke depan tidak akan ada lagi serangan teror kepada Israel, ya, dan Hamas akan benar-benar dilucuti. Jika Hamas melanggar ini, maka Hamas sendiri yang akan menanggung akibat, dan konsekuensinya nanti bukan lagi oleh Israel tetapi oleh negara-negara yang tergabung dalam BOP atau Badan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump di Gaza. Gimana untuk kawan-kawan? Kita tunggu ya gimana kira-kira respon dari warga Konoha, ya, apalagi para pendukung Palestina keras ini. Apakah mereka setuju atau gimana kira-kira? Oke, salam waras, bye bye.